Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rone Ardianto, NIM 1901530143, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Eka Ardianto, Eskom MCS. Di sini ingin memaparkan terkait gambaran besar dari atau secara overview daripada skripsi saya yang berjudul Analisa Performasi Metode Rendering Website, Client Side, Server Side, dan Incremental Static Regeneration. Untuk abstraknya, website telah menjadi bagian penting dari kegiatan bisnis, pendidikan, hiburan, maupun media sosial. Optimalisasi website menjadi penting saat proses pembuatannya. Hal ini disebabkan supaya pengguna website merasa nyaman. Akses website yang cepat dan ringan menjadi salah satu daya tarik pengguna. Metode pembuatan website pada bagian front-end diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu metode rendering CSR atau client-side rendering, metode render SSR server-side rendering, dan metode render ISR Incremental Static Regeneration. Penelitian ini menggunakan aplikasi website dengan framework Next.js sebagai website untuk pengujian. Dibuat dalam website satu halaman, berisi list daftar berita dari APA cnnindonesia.com. Tujuan penelitian ini untuk mencari metode mana yang optimal digunakan dalam pengembangan website. Sebagai metrik performasinya, digunakan kecepatan dan ukuran website. Hasil yang diperoleh adalah bahwa metode ISR sangat cocok digunakan dalam pengembangan website front-end karena lebih ringan dan lebih cepat diakses dibanding metode SSR dan CSR. Dengan rekomendasi untuk pembuatan website, jika menginginkan kecepatan, berarti dapat menggunakan metode ISR untuk peramban Chrome jika menggunakan Mozilla SSR. Jika menginginkan generate yang ringan, maka menggunakan metode ISR untuk Mozilla dan ISR untuk Chrome. Latar belakang masalah. Website telah menjadi sebuah platform yang terus berkembang dan digunakan oleh banyak sektor, baik itu perbankan, pendidikan, hiburan, ataupun personal. Nah, sehingga perlu yang namanya akses yang cepat dan juga ringan ketika mengakses, sehingga ketika orang mengakses menjadi lebih nyaman dan akan kembali mengunjungi website tersebut. Dan juga metode rendering ini berpengaruh bagaimana nanti website ini ditampilkan dari server ke device pengguna, entah itu di laptop, di handphone, ataupun komputer. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sih performa dari metode CSR, SSR, dan ISR ini dalam website rendering proses. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode rendering dalam website rendering proses? Kemudian bagaimana pengaruh penggunaan framework Next.js terhadap performa website dalam pengujian terhadap ketiga metode rendering tersebut, dan kesimpulan yang diambil dari hasil analisa performa ketiga metode rendering tersebut dalam website rendering, dan juga pengaruhnya penggunaan framework Next.js. Batasan masalah. Kami memprogram menggunakan framework web Next.js, kemudian metode rendering dan fetching data yang dianalisis hanya 3, yaitu CSR, SSR, dan ISR. Hanya 2 indikator yang diuji, yaitu kecepatan akses dalam detik atau second, dan juga ukuran penyimpanan yang digunakan pada browser dalam ukuran megabyte. Kemudian, aplikasi web yang dibuat adalah aplikasi khusus front-end. Kemudian, yang kelima, pengetesan dilakukan pada browser Google Chrome dan Mozilla Firefox. Jenis penelitian. Kami dalam meneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen, yaitu penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang berusaha mengidentifikasikan hubungan sebab akibat antara variabel yang independen dengan variabel yang dependen dengan mengendalikan serta memanipulasi variabel independen secara sengaja. Metode eksperimen ini kami pilih untuk menemukan hubungan antara metode rendering SSR, CSR, dan ISR terhadap variabel ukuran website dan kecepatan akses website. Kerangka penelitian. Untuk inputnya, kami menggunakan sampel laman website, kemudian
dalam prosesnya kami menggunakan 3 metode rendering, yaitu SSR, CSR, dan ISR. Kemudian untuk metrik performasinya kami ambil yaitu waktu akses dalam detik dan ukuran dalam megabyte. Alur penelitian. Dalam alurnya kami memulai dengan merancang fungsionalitas dan tampilan website, kemudian mengimplementasikan rancangan dalam bentuk website codingan, kemudian melakukan pengujian pada browser Google Chrome dan Mozilla Firefox, dan selanjutnya kami menganalisis dari hasil yang sudah didapatkan dari pengujian. Kemudian kami membuat kesimpulan dan hasil dari analisis yang sudah dibuat. Yang pertama, merancang website. Kami membuat website dalam satu halaman yang berisi daftar berita yang peneliti ambil secara real time dari website cnnindonesia.com. Ini adalah wireframe-nya, yaitu berupa satu halaman list, ada berita di sini, ada card atau kartu-kartu yang berisi informasi, ada gambar, ada judul, ada waktu beritanya, dan ada deskripsi singkat tentang beritanya. Untuk tampilannya seperti ini hasilnya. Di sini terlihat ada daftar beritanya. Dalam implementasinya, kami menggunakan framework Next.js. Tadi kami program untuk tiap-tiap metode rendering, client-side rendering, server-side rendering, dan incremental static regression. Hasil website seperti ini. Untuk pengujian, kami menguji tiap 4 kali dalam sehari pada pukul 9 pagi, 12 siang, 3 sore, dan 9 malam untuk 7 hari berturut-turut menggunakan developer tools pada aplikasi browser Google Chrome dan Mozilla Firefox sebagai alat uji eksperimennya. Ini tampilan developer tools Chrome. Kami menggunakan indikator resource untuk ukuran website dan finish untuk waktu aksesnya. Juga dalam developer tools Firefox kami menggunakan transfer untuk ukuran website dan finish untuk kecepatan waktu aksesnya. Dalam hasilnya seperti ini. Selama 7 hari secara berturut-turut untuk 2 metrik, yaitu ukuran dalam megabyte dan waktu dalam second pada tiap-tiap browser Mozilla dan Chrome untuk 3 metode rendering, CSR, ISR, dan SSR. Kesimpulan, dari hasil eksperimen yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa metode ISR memberikan performa yang lebih baik selama 7 hari percobaan dalam kedua browser. Bahwa ISR memiliki ukuran yang lebih kecil dan mampu memberikan akses yang lebih cepat, terutama ketika diuji pada Google Chrome. Nah, tapi meskipun demikian, pada browser Mozilla, untuk metode SSR ini malah menunjukkan kinerja lebih baik dalam kecepatan aksesnya, sekitar 10%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa metode ISR memiliki ukuran yang lebih efisien dan memberikan keunggulan dalam kecepatan akses, terutama dalam konteks pengembangan aplikasi website. Sarannya adalah dalam proses pengembangan aplikasi website, terutama front-end, tentunya banyak metode rendering yang dapat diterapkan. Metode-metode ini memberikan peran penting dalam menentukan kecepatan akses dan ukuran keseluruhan dari suatu website. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan lebih lanjut, penelitian dapat digunakan dengan menjelajahi variasi metode rendering yang sudah tersedia. Nah, penting diingat tentunya bahwa tiap-tiap metode rendering ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing tergantung pada tujuan dan konteks penggunaan. Dan sarannya adalah bahwa perlu pemahaman mendalam terhadap karakteristik setiap metode rendering yang akan membantu penelitian untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek pengembangan. Kesadaran akan kelebihan dan kekurangan ini menjadi concern utama dalam mengoptimalkan kinerja dan responsivitas website. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.